Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana. Sebuah kisah yang berjudul Gancet di Acara Seribu Tenda. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Remangnya cahaya sentir memang tidak dapat melihat jelas apa yang ada di dalam tenda. Namun lain halnya dengan bayangan hitam yang dapat terlihat jelas di luar tenda. Gemuruh sorakan dan siulan para peserta perkemahan yang berada di atas tenda tersebut membuat dinginnya malam berubah menjadi kehangatan dan tontonan. Dua sejoli yang sedang memadu kasih bermain kuda-kudaan di dalam tenda menjadi pemandangan berbeda. Namun suasana indah dipandang tersebut hanya terjadi beberapa saat saja, karena banyak orang yang keluar di samping tendanya yang sedang bermain kuda-kudaan. Setelah mendengar riuhnya suara, kemungkinan mereka satu rombongan. "Astagfirullahaladzim, apa yang sedang kalian lakukan?" teriak perempuan setelah melihat bayangan hitam di dalam tenda dengan posisi indah dipandang mata. Buka, ucap perempuan lainnya. Namun orang di dalam tenda seakan tidak menghiraukan, membuat beberapa orang di luar tenda semakin kesal. Dan akhirnya tenda pun dibuka paksa. "Ya Allah, bukannya malu, kok malah tertawa?" bentak perempuan yang membuka paksa. Tolong, teriak pelan seorang lelaki di dalam tenda dengan posisi menindih perempuan. "Jinah kalian!" bentak lelaki di luar tenda sambil menjambak rambut pria yang sedang memadu kasih. "Allahu Akbar!" Lelaki tersebut jatuh tersungkur keluar tenda, membuat rombongannya keheranan. Dan setelah dicek ke dalam tenda, mereka semua ketakutan dan suasana berubah menjadi sangat mencekam. Ternyata kemaluan pria tersebut tidak dapat dicabut dan dilepaskan. Mereka berdua, "Gancet, mati kalian berdua!" ucapan perempuan yang posisinya di bawah pria yang menindihnya dan terus berusaha mencabut kemaluannya, namun tidak bisa. "Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya orang Tanjung Rawa Medan. Di kisah kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi, namun bisa disebut kisah bersama sahabat yang hobinya mendaki gunung. 17 Agustus tahun 2019 atau 2018, saya lupa tahunnya. Di perkemahan Gunung Sipolangit, Sumatera akan diselenggarakan perkemahan 1000 tenda untuk menyambut HUT kemerdekaan negara Indonesia. Membuat saya dan para sahabat sangat antusias setelah mendapatkan kabar tersebut. Di jauh hari setelah dibahas dan keputusan pun diambil, saya beserta 19 sahabat lainnya akan mengikuti kegiatan tersebut. 12 perempuan dan 8 orang laki-laki. Tepat di tanggal 15 Agustus, rombongan berangkat setelah mengecek ulang semua perlengkapan, tenda akomodasi, makanan, peralatan masak. Pokoknya semua perlengkapan dan peralatan semua telah lengkap. Mobil dan truk pun disewa dengan ucapan bismillah. Di pagi yang cerah, kami semua berangkat dari Tanjung Rawa menuju Gunung Sipulangit. Tidak ada yang aneh saat perjalanan menuju Gunung Sipulangit. Semua sangat menikmati, terkecuali saya seorang yang sangat tersiksa selama perjalanan. Dikarenakan tidak terbiasa naik mobil, kepalaku pusing 7 keliling dan perutku sangat memual. Membuat semua isi perutku dimuntahkan, membuat para sahabatku ketawa kegirangan. Di atas penderitaan yang aku alami, mereka semua telah tahu kalau aku naik mobil, mau dekat atau jauh, pasti mampu kendaraan. Dan setelah 3 jam lebih perjalanan, mobil pun berhenti. Menandakan kami telah sampai di tempat tujuan dengan selamat dan tempat kakiku turun. Dari mobil di saat aku menginjakan tanah, tiba-tiba semua yang aku lihat putih, hingga akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tetesan air membasahi wajahku dan perlahan kubuka mata. Saya di mana?" bisikku dalam hati sambil memegang kepala. Suasana sangat gelap gulita dan tetesan air yang membasahi wajah yang menyadarkanku. Ternyata air hujan, kilatan petir membuat gelapnya malam menjadi terang. Untuk sesaat membuatku tahu sekarang sedang berada di mana. Ternyata aku berada di dalam hutan dengan posisi terlentang, tepat di bawah sebuah pohon besar. Rintik hujan berubah menjadi badai.
Dan aku baru saja berusaha bangun. Namun baru saja berdiri tubuh ini jatuh kembali karena kepalaku masih sangat pusing. Yang akhirnya hanya bisa terduduk di bawah pohon besar sambil menahan dinginnya malam. Ditambah tubuh ini yang basah kuyup karena air hujan. "Mi, kamu di mana?" Suara teriakan di kejauhan dan sorot cahaya senter mengarah ke keliling hutan. "Saya di sini," jawabku sambil teriak sangat kencang. Namun anehnya di saat aku menjawab akan posisiku berada, dentuman petir terus menggelegar, membuat teriakanku menjadi tersamarkan. Dan bukannya mendekat sorot cahaya senter maupun teriakan orang memanggil namaku, yang ada malah semakin menjauh. Hingga akhirnya tidak terdengar lagi yang aku lakukan, hanya berteriak dan mengesot. Karena setiap kali berdiri tubuh ini jatuh, lemas kembali, membuatku pasrah akan keadaan. Semoga bisa bertahan sampai pagi hari, karena kemungkinan besar orang yang mencariku kembali ke perkemahan, dikarenakan hujan yang turun semakin deras. Ya Allah, mengapa hal seperti ini selalu terjadi padaku? Gumamku dalam hati, sambil menahan dingin yang mulai menusuk tulang. Sedikit penjelasan. Di saat raga ini jatuh sakit, kekuranganku dari kecil adalah selalu berjalan dengan keadaan tidak sadarkan diri. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah peribahasa yang tepat saat itu. Teriakan rintihan, tangisan perempuan terdengar jelas di sekelilingku berada, membuatku menengok ke segala arah. Dan di saat aku lihat ke atas, terlihat sangat jelas seorang perempuan yang duduk di cabang pohon sambil mengayunkan kakinya seakan tengah menatapku. Perempuan memakai gaun merah bisa terlihat jelas saat kilat dan petir menyambar langit, membuatku menelan ludah, merasakan ketakutan yang sangat mencengkam. Belum sempat rasa takut ini hilang, terdengar suara sibakan ranting pohon dan gema suara langkah kaki tepat di depanku. Kilatan dan dentungan petir kembali menggelegar dan membuatku melihat jelas sesuatu yang tidak jauh di depanku berada. Matanya merah menyala, seluruh tubuhnya dipenuhi bulu hitam. Wajahnya seperti anjing besar, tangannya berkuku tajam namun berkaki dua dan berdiri sambil melotot ke arahku. Apa salahku ya Allah? Bisikku dalam hati. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Aku sedang berhalusinasi. Bisikku kembali mencoba menguatkan hati sambil menutup mata. Namun di saat membuka mata, kilatan petir kembali menyambar, membuatku langsung tersadarkan diri. Karena ada 3 sosok berwajah anjing, bertubuh sangat besar berdiri di hadapanku. "Pergi, pergi!" teriakku sambil ngesot mundur. Namun bukannya pergi atau menghilang, yang ada ketiga makhluk sangat menyeramkan, berbulu hitam, bermata merah menyala semakin mendekat. "Makanan," geramnya dengan mulut menganga dan air liur menetes di bibirnya, membuatku semakin ketakutan. Petir kembali menyambar gelapnya hutan di malam hari, membuat terang sesaat. Tangan berjari panjang dan berkuku tajam diayunkan oleh makhluk menakutkan, tepat mengarah ke wajah, seakan mau menghabisi hidupku dan langsung membuatku tidak sadarkan diri. Walau di saat mata ini terpejam sebelum pingsan, terdengar samar suara lelaki tua, seakan marah menggunakan bahasa tobat. "Pergi, jangan ganggu anak ini." Entah berapa lama aku pingsan. Yang jelas, saat aku tersadar kembali, ada sesuatu yang hangat menempel di keningku. Ternyata kain yang telah dibasahi air hangat dan pakaian yang basah kuyup pun karena terkena air hujan sudah kering kembali. Dan kubuka mata ini perlahan sambil memegang kening. "Sudah bangun." Suara perempuan tua menyadarkanku sepenuhnya, yang ternyata kini aku berada di dalam rumah. Aku di mana?" Jawabku pelan sambil berusaha duduk. "Kamu di rumahku," jawab perempuan tua itu sambil membantuku bangun. "Minumlah." Suara sarak pria tua sambil menyodorkan segelas air. Kuterima gelas air tersebut sambil tangan satuku mengusap belakang kepala yang masih terasa pusing. "Terima kasih," jawabku sambil meneguk air putih hangat yang diberikan tuan rumah. Dan keanehan seketika terjadi. Setelah air yang kuminum masuk ke dalam perutku, kepalaku yang pusing, mataku yang masih berkunang-kunang, perut yang masih muak. Rasanya seperti langsung normal kembali, layaknya orang sehat. "Bukankah
aku tadi di dalam hutan dan sebelum pingsan hendak dimangsa makhluk sangat menyeramkan. Tanyaku sopan. Bukannya menjawab, tuan rumah hanya tersenyum. Sang kakek memasukkan kayu bakar ke dalam tungku perapian, sedangkan sang nenek bangkit dari duduknya, kemudian masuk ke dalam rumah. Dan setelah beberapa saat, nenek itu pun kembali sambil membawa pucuk bambu yang masih ada daunnya. Satu lembar ukuran pucuk bambu kurang lebih 1 jengkal tangan. Cambuk mereka dengan ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Jelas nenek tua sambil memberikan pucuk bambu tersebut kepadaku. Aku hanya bisa menerima pemberian pucuk bambu tersebut tanpa tahu kegunaannya untuk apa. Dan langsung aku masukkan ke dalam saku jaket. Pulanglah, mereka semua mengkhawatirkanmu, ucap pria tua. Di mana teman-temanku? Tanyaku yang teringat kembali kepada semua rombonganku dan bukannya menjawab. Sang kakek seakan mengusirku dengan menunjuk ke arah pintu sambil berucap, di sana pintu keluar. Aku pun langsung beranjak bangun dari dudukku dan sebelum pergi tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada kakek dan nenek yang telah menyelamatkanku dari ketiga makhluk yang sangat menakutkan. Sama-sama. Kamu anak baik, kelak kekuranganmu akan menjadi kelebihan di masa mendatang. Jelas kakek yang mengingatkanku kembali. Dari kecil hingga dewasa, saat aku jatuh sakit dan demam tinggi, selalu terjadi hal di luar nalar, yaitu selalu jalan sendiri tanpa sadar. Betapa terkejutnya aku saat pintu terbuka, tepat di hadapanku telah berbaris ratusan tenda, dan langsung aku melangkahkan kaki keluar rumah. Di saat mendengar obrolan yang berada di dalam tenda yang berada tepat di depanku, saya sangat yakin betul itu suara obrolan kecil di dalam tenda adalah rombonganku. Langkah kakiku pun keluar seutuhnya meninggalkan rumah nenek dan kakek yang menyelamatkanku dari hal di luar nalar. Kembali lagi terjadi saat menengok ke arah belakang sebelum masuk ke dalam tenda. Rumah tersebut seketika menghilang, berubah menjadi deretan tenda-tenda rombongan lain yang mengikuti acara tersebut. Tenda, Maha Suci Engkau ya Allah, bisikku dalam hati, dan tidak terasa air mataku jatuh membasahi pipi meskipun pintu tenda ditutup, namun tidak diseletingkan. Dan kutundukkan kepalaku perlahan ke dalam tenda, membuat isi penghuni tenda loncat, mendekap dan memeluk erat tubuhku. Tetesan air mata jatuh membasahi pundakku. Semua sahabat menangisi kedatanganku. Mereka semua sangat khawatir akan kepergianku yang secara tiba-tiba. Walaupun beberapa orang sangat tahu akan sifatku, jikalau sakit akan terjadi hal demikian. Mi, teriak rombonganku dan membuat rombongan lain di tenda sebelah langsung keluar berampuran mendengar suara Aji menyebut namaku. Aku pun duduk dikelilingi semua sahabatku dengan mata berkaca-kaca. Dan ada juga sebagian yang kesal terlihat jelas dari ekspresi raut wajahnya tadi. Pas kau turun tadi dari mobil, kau pingsan. Kami semua sudah tidak heran akan sifatmu. Hal yang biasa terjadi, pura-pura mabuk perjalanan karena tidak mau bikin tenda dan nyiapin semuanya. Dan setelah tenda jadi, kau dibaringkan di dalam tenda. Tepat jam 4 sore, kau baru sadar lalu bangun dan pergi begitu saja. Sambil berucap ingin buang air kecil, namun hingga malam tidak pernah kembali. Kemudian kami semua mencarimu ke dalam bibir hutan perkemahan. Tahu-tahunya balik sendiri. Kau di jam 2 pagi, dari mana saja kau? Kami semua ini khawatir, Mi. Kamu kemana saja? Jika saya jelaskan, apa kalian akan percaya? Jelasin semuanya, tanya salah satu rombongan. Di saat aku terbangun, aku berada di dalam hutan dan aku tersadar karena terkena air hujan kala itu. Suasana sudah malam. Hal pertama yang aku pikirkan ada kalian semua membuangku ke dalam hutan. Jelas Pasmi membuka pembicaraan. Udah, alasan kau pasti keluyuran ya ke tenda lain dan lupa waktu. Pikiran kita semua itu mengkhawatirkanmu, Mi. Bukannya kelayapan kau. Bentak salah satu rombongan yang seakan tidak percaya akan penjelasan yang aku berikan. Udah, yang penting kamu baik-baik saja sekarang.
kita semua bisa menikmati semua kegiatan acaranya? Jawab Aji, yang tahu pasti kalau aku sakit pasti akan berjalan sendiri, karena Aji adalah sahabatku dari kecil. Dan malam pun berganti pagi, semua riang gembira menikmati suasana alam di pagi hari. Bukan hanya rombongan kami yang riang gembira, ratusan tenda lainnya juga pasti menikmati hal yang sama. Tidak ada hal ganjil lagi yang terjadi padaku, dan pagi sampai petang kami semua mengelilingi tempat-tempat indah di area perkemahan. Sipu langit malam pun datang, api unggun pun dinyalakan di depan tenda, dan gitar pun dipetik untuk dinyanyikan. Di malam 17 Agustus, hujan tidak turun membasahi bumi, membuat semua peserta perkemahan dapat menikmati suasana malam. Di luar tenda tidak seperti malam kemarin yang turun hujan deras. Tepat pukul jam 11 malam, di saat langit dipenuhi bintang dan cahaya bulan bersinar sangat terang, menerangi kegelapan malam. Satu yang tidak terduga pun terjadi. Tepat di bawah rombongan kami mendirikan tenda, salah satu tenda menyala karena tersinari cahaya lampu sentir. Terlihat jelas bayangan hitam dua manusia sedang memadu kasih di dalam tenda, membuat semua rombonganku bersorak-sorai menyaksikan pemandangan tersebut. "Gas terus bang!" pemburu para rombonganku karena menyaksikan hal yang tidak terduga di malam hari. Dan karena kehebohan rombongan kami membuat teman-teman rombongan mereka keluar tenda. "Ada apa bang?" ucap perempuan di samping tenda yang sedang memadu kasih. "Itu mbak yang sedang honeymoon," lerek rombongan kami sambil menuju ke arah tenda yang sedang main kuda-kudaan. Dan setelah melihat bayangan hitam di dalam tenda dengan posisi indah dipandang, Simba langsung membangunkan semua rombongannya untuk keluar tenda. Simba langsung marah-marah di depan tenda sepasang kekasih tersebut. "Keluar, Cina kalian berdua!" bentak Simba di luar tenda. Namun bukannya segera keluar dari tenda, sepasang kekasih yang berada di dalam tenda seakan tidak menghiraukannya, membuat semua rombongan mereka sangat kesal dan marah. Dan akhirnya tenda tersebut dibuka paksa, dan bukannya malu, sang perempuan dengan posisi ditindih pria malah tertawa menyeringai. "Astagfirullahaladzim!" bentak pria yang membuka paksa tenda sambil menjambak rambut pria, dan suasana marah para rombongan mereka berubah seketika menjadi mencekam. Sepasang kekasih dengan keadaan telanjang pula, dengan posisi pria di atas, wanita di bawah. Si pria tiba-tiba minta tolong, yang ternyata alat kemaluan pria itu tidak bisa dicabut dari kemaluan wanitanya. Beberapa orang pria rombongan mereka awalnya mencoba menarik paksa, namun seakan-akan kemaluan mereka berdua dipakaikan lem yang sangat lengket, sehingga tidak dapat dicabut keluar dan dipisahkan. Dan yang membuat suasana semakin menakutkan adalah perempuan ternyata tengah kerasukan. Sang perempuan terus-terus berucap kalau mereka berdua harus mati karena berani melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan. Meskipun malu tapi tidak tahu harus bagaimana, salah satu rombongan mereka memberitahu panitia penyelenggara akan hal yang tengah terjadi terhadap rombongannya. Setelah beberapa saat orang panitia datang ke tenda tersebut dan mereka pun berusaha memisahkan mereka dengan paksa. Namun hasilnya masih nihil. Kulit sepasang kekasih tersebut seakan telah menyatu, yang ada sang lelakinya sangat kesakitan. Dan di saat para panitia menarik paksa, namun lain halnya dengan sang perempuan, dia malah tertawa menyeringai sangat menakutkan. Kemudian salah satu panitia pergi meninggalkan rombongan mereka, dan selang beberapa waktu panitia tersebut kembali sambil membawa perempuan dan laki-laki yang sudah berumur, yang ternyata orang yang dibawa panitia adalah orang yang mengerti hal gaib, hanya gelengan kepala yang diberikan mereka berdua. Saat melihat hal di luar nalar terjadi, lalu pria tua menyuruh panitia untuk menyiapkan sajian, kopi pahit hitam, kopi susu, susu putih, telur bebek, bunga dan ayam panggang utuh, kemenyan, rokok gudang garam merah, jarum coklat, dan rokok filter untuk segera disiapkan. Dan tepat di jam 2 pagi, semua sajian yang diminta telah siap. Pria tua dan perempuan tua itu pun melakukan ritual. Lebih dari setengah jam melakukan ritual yang akhirnya
Sosok yang merasuki perempuan pun bisa keluar, namun kemaluan mereka masih menyatu dan belum bisa dilepaskan, membuat semua orang semakin kebingungan dan ketakutan. Harus disuntik mati itu, bawa ke rumah sakit, cetus rombongan lainnya yang datang ke tempat kejadian. Hingga akhirnya tepat jam 3 pagi, kedua pasangan kekasih yang menempel terus diputuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Sarung dimasukkan ke tubuh mereka berdua agar bisa menutup hal yang terjadi pada mereka, dan tandu pun telah disiapkan untuk membawanya. Di saat mereka berdua dinaikkan ke atas tandu dan siap digotong untuk dibawa, saya teringat akan kejadian yang telah aku alami sebelumnya. Dan saat aku kocek satu jaket, ternyata benda tersebut masih ada. Maaf bang, boleh saya mencoba? Ucapku memberanikan diri. Mau coba apa kau? Jawab salah satu panitia. Coba cambukin dia, jawabku sambil mencambuk mereka berdua dengan daun pucuk bambu yang diberikan nenek di saat aku tidak sadarkan diri. Ada-ada saja kau, jawab panitia sambil mengangkat tandu. Namun keanehan seketika terjadi. Tubuh dan kemaluannya tidak dipisahkan secara tiba-tiba. Sang pria bisa bergerak dan bisa mencabutnya, membuat semua orang terkejut, keheranan. Bisa lepas, ucap pria yang berada dalam tandu dan berusaha keluar dari dalam sarung. Ucapan syukur sinis pun keluar dari bibir rombongan panitia dan beberapa orang yang datang untuk menyaksikan kejadiannya. Sang pria langsung masuk ke dalam tenda untuk memakai pakaiannya. Namun sang perempuan masih lemas meskipun sadar. Kemungkinan besar sang perempuan sangat malu karena banyak orang yang datang untuk menontonnya. Lalu sang pria dibawa ke kantor panitia untuk diinterogasi, dan perempuannya dibiarkan di dalam tenda bersama rombongannya. Dan semua orang pun bubar sambil bergumam membicarakan hal yang di luar nalar. Kemudian pagi pun datang. Semua peserta perkemahan telah berbaris rapi untuk mengikuti acara kenaikan bendera di hari kemerdekaan. Setelah upacara selesai, rombongan kami memutuskan untuk pulang karena banyak hal di luar nalar yang telah terjadi. Yang harusnya 1 malam lagi kita ngecamp di sana, tapi setelah bermusyawarah, tenda pun dibongkar. Sore harinya kami pulang. Kabar yang kita terima dari hasil interogasi, mereka berdua bukan sepasang suami istri dan juga bukan orang pacaran, hanya teman biasa. Awalnya kejadian tersebut terjadi saat perempuan meminta pria tersebut untuk mengantarnya ke air. Namun anehnya setelah pulang dari toilet, sang perempuan tiba-tiba mengajak berhubungan intim ke pria tersebut. Itulah kabar angin yang diterima, namun entahlah dengan kenyataannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih untuk hadirnya. Wassalam.